Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Agroteknologi 2020 kelas G163 Bela Negara akan mempresentasikan hubungan bela negara dengan sektor pertanian di masa pandemi COVID-19. Pertama-tama, perkenalkan nama anggota kelompok kami, dimulai dari Ahmad Adam. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Adam, NPM 20025010124. Nama Danendra Akbaraka, NPM 200205010128. Saya Asrizal Anan, NPM 2002-5010-139. Dan saya Ananda Dwi Adelina, nomor NPM 200250101143. Peran masyarakat menghadapi COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit virus yang berbahaya bagi manusia. Saat menghadapi wabah penyakit yang sudah mendunia ini, terutama yang berawal dari negara Cina, pemerintah Cina melakukan kebijakan suatu aturan agar masyarakat tidak boleh ada yang keluar. Namun, semakin virus itu menyebar, sehingga berdampak pada negara-negara lainnya, termasuk Indonesia. Pandangan Organisasi Pangan dan Pertanian. Food and Agriculture Organization atau FAO telah memperingatkan kepada negara-negara yang ada di dunia bahwa akan terjadi kelangkaan atau darurat pangan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Terlebih lagi dengan adanya skema pembatasan sosial secara besar-besaran atau lockdown yang telah dilakukan oleh banyak negara yang akhirnya berpengaruh terhadap pemenuhan pangan di setiap negara, tidak terkecuali di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus mengantisipasi dengan kebijakan-kebijakan yang baru untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia dan menyelamatkan petani lokal. Hal kecil yang sudah berdampak adalah adanya kenaikan harga bahan pangan di Indonesia, walaupun masih ada ketersediaan jumlah pangan yang masih mencukupi. Diharapkan kepada pemerintah untuk selalu menjaga dan mewaspadai agar tidak ada mafia yang bermain untuk menjaga kestabilan harga bahan pangan di tengah-tengah masyarakat. Nah, selanjutnya adalah kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya pemenuhan pangan nasional di masa pandemi. Nah, kebijakan dalam ketersediaan dan aksesibilitas pangan serta keterjangkauan atau stabilitas harga pangan di Indonesia ini dari produksi hingga konsumsi. Lalu dari hulu hingga hilir. Antara lain itu begini. Yang pertama, perubahan pola rantai pasok pangan di tengah situasi pandemi ini, segala aktivitas masyarakat itu cenderung kepada normal baru atau new normal. Nah, dengan penerapan pembatasan sosial berdampak pada proses produksi hingga konsumsi. Petani ini tuh mulai merasakan bahwa produksi harus menyesuaikan secara protokol dan menjamin kualitas sebelum sampai pada konsumen. Proses produksi pun lebih banyak menuju ke pasar-pasar online karena kita tahu kita seharusnya lebih untuk menjaga diri di rumah, tidak untuk di pasar offline yang banyak orang gitu. Nah, yang kedua adalah meningkatkan fasilitas produksi dan konsumsi di sektor pangan. Tak hanya di Indonesia, hampir seluruh negara di Indonesia berusaha memenuhi pemenuhan kebutuhan pangannya secara mandiri karena jalur perdagangan di Indonesia itu terganggu semenjak adanya kasus COVID-19. Dari hal ini, maka pemerintah Indonesia harus menjamin fasilitas produksi dan distribusi. 3. Ketersediaan dan stabilitas harga pangan di tengah pandemi COVID-19 dalam informasi harga pangan strategis PIHPS nasional telah menunjukkan peningkatan rata-rata harga beras 0,8% selama periode Januari sampai Maret 2020. Maka dari itu, sebagai langkah antisipatif kenaikan harga, pemerintah perlu membuat strategi kebijakan pangan di semua lini. 4. Optimasi distribusi pangan dan pentingnya protokol logistik. Jalur distribusi logistik memiliki peran yang sangat strategis di tengah pandemi virus ini, terutama
dalam penanganan wabah dan memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, khususnya terkait dengan pangan. 5. Ketahanan pangan domestik atau lokal. Ketahanan pangan nasional tentunya tidak terlepas dari ketahanan pangan domestik atau lokal. Dengan mengacu pada hal tersebut, maka dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat memaksimalkan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan sektor agribisnis dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Bela negara dapat dilakukan secara aktif oleh setiap warga negara. Bela negara dapat dilakukan oleh siapa saja, sesuai dengan profesi dan kemampuannya. Contohnya mahasiswa pertanian maupun masyarakat yang bekerja di bidang pertanian. Karena bidang pertanian adalah salah satu aspek strategis bagi negara, khususnya di tengah masa pandemi COVID-19. Pangan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat dan menjadi pemenuhan hak asasi dalam setiap individu dalam menentukan kualitas yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Indonesia dan juga stabilitas kemandirian Indonesia. Pengembangan teknologi dalam meningkatkan efisiensi akan menjadi teknologi pengembangan sarana produksi, benih, pupuk, dan insektisida, teknologi pengelolaan lahan, traktor, teknologi pengendalian hama terpadu, PHT, teknologi pengelolaan air, irigasi gravitasi, irigasi pompa, efisiensi dan konservasi air, teknologi budaya, jarak tanam, pemupukan berimbang, pola tanam, pergiliran varietas, dan teknologi pengelolaan hasil. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.